Lau Lianying istriku, pada malam pernikahan, aku hanya ingin segera melakukan malam pertama, tetapi dia memintaku menjawab pertanyaan sebelum bisa menyentuhnya, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran sio. Namun, aku pikir ini hanya kesenangan kecil sebelum tidur bagi pasangan, tetapi aku tidak menyangka bahwa 1 menit kemudian, aku sudah memeluk selimut dan diusir ke kamar tamu sebelah. Di telingaku masih terngiang jawaban bahwa satu putaran sio adalah 12,5 tahun. Jadi sejak itu, aku akan mendapatkan tatapan sinis bahkan jika aku melihatnya lebih lama. Bahkan dia mengajukan gugatan cerai kurang dari sebulan setelah menikah. Namun, tepat sehari sebelum kami berjanji untuk pergi ke kantor catatan sipil, aku menerima kabar bahwa istriku mengalami kecelakaan mobil dan amnesia. Tetapi ketika aku bergegas ke bangsal, wanita yang awalnya mengamuk dan menghancurkan barang-barang di bangsal tiba-tiba membuka tangannya ke arahku dan dengan sedih berteriak, "Suami, aku sakit badai." Ini adalah Liu Ruyan yang bertindak tegas, menentukan, dan tidak berkedip sama sekali. Aku sangat terkejut. Melihatku tidak bereaksi sama sekali, wanita itu melompat dari tempat tidur dan menerkamku. Aku mundur beberapa langkah tetapi masih diterkam ke dalam pelukannya. Liu Ruyan menyandarkan kepalanya di bahuku, terisak pilu. "Hicks, kenapa kamu tidak memelukku? Suamiku, apa kamu tidak mencintaiku lagi?" Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. "Wah, suamiku sangat harum. Suamiku membuka mata dan tidak melihatmu." Aku sangat panik. Aku berteriak berkali-kali dalam hati untuk tenang, lalu menopang kepala di bahuku, dan melihat lebih dekat. "Memang Liu Ruyan sendiri? Apakah kamu tahu siapa aku?" Firasatku. Liu Ruyan seharusnya menganggapku sebagai pria itu. Liu Ruyan mengendus dan mengedipkan matanya yang berkaca-kaca. "Tahu, kamu adalah suamiku Hikiang, rumput jurusan keuangan Huada." Saat berbicara, Liu Ruyan ingin membaringkan kepalanya di bahuku lagi. Aku berusaha menahan kepalanya agar dia tidak berhasil. "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa dirimu?" "Azhen." Liu Ruyan melihat ke langit-langit. Setelah bangun dia hanya ingat bahwa aku adalah suaminya. "Hari ini aku akan melakukan hal penting denganku, tetapi aku tidak ingat apa itu secara spesifik." Tidak hanya itu. Memikirkan hal lain juga kosong. Sudahlah, Liu Ruyan menggoyangkan dagunya. Sekali lagi meletakkan kepalanya tepat di bahuku. "Suami pasti ingat, beritahu aku." Dia menggunakan kekuatan manja, dan menggosok leher dan bahuku lagi. Wah, suami tidak hanya harum tetapi juga manis. Aku sangat menyukainya. Bagaimana jika aku ingin terus menciumnya? Aku sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Ruyan. Aku sudah jatuh ke dalam kebingungan. Saat ini sepertinya dia amnesia. Meskipun dia hanya mengingatku, tetapi dia salah mengingat hubungan kita. Aku menghabiskan puluhan detik. Baru kemudian menemukan suara tenangku, "Kamu terluka? Kamu harus segera kembali berbaring di tempat tidur." Suami bantu aku ke sana. Liu Ruyan yang setinggi 1,70 m sangat lemah. Aku menutupi selimut untuknya dengan hati yang gemetar. Dan dengan lembut berkata kepadanya, "Aku akan mencari dokter, kamu tunggu di sini dengan patuh." Liu Ruyan meringkuk di dalam selimut. Dengan patuh mengedipkan mata padaku, aku dengan patuh menunggu suamiku. Suamiku kembali dengan pelan. Celaka. Setelah dengan tenang keluar dari kamar rumah sakit, aku langsung berlari ke kantor dokter. Kantor dokter. Untung saja saudaraku, Chao Sukun, menarikku, kalau tidak jariku sudah menusuk hidung dokter kepala. Bukankah katanya setelah bangun akan baik-baik saja? Otaknya diganti orang atau salah sambung saraf? Dokter berkeringat dingin, dengan ragu-ragu menjelaskan dengan hati-hati bahwa situasi yang tidak diketahui perlu menunggu pasien bangun. Baru kita tahu. Jadi, Hikiang, saat ini Liu Ruyan bangun itu sudah awal yang baik. Baik apanya? Coba kamu lihat dia sekarang seperti apa. Lebih baik dioperasi saja. Aku sangat menyesal. Seharusnya sejam yang lalu, membiarkan dokter membuka tengkoraknya dan melihatnya dengan seksama. Marah disingkirkan dulu. Saat ini yang paling penting adalah memberitahu Tuan Liu. Chao Sukun mengingatkan, baru aku ingat menelepon Tuan Liu. Setelah menelepon, ketika aku masuk ke kamar rumah sakit lagi, Liu Ruyan hampir tertidur. Dia mengucek mata sayunya dan duduk menatapku. "Kenapa lama sekali? Satu ciuman tidak cukup. Harus 2. Wajahku semakin muram. Ekspresi belasan dokter semakin serius. Bahkan Tuan Liu tidak tahu harus berkata apa. Hanya Chao Sukun dan wakil direktur yang dengan hati-hati maju dan berkata, "Tuan Liu, kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk Anda. Apakah itu perlu?" Suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi dingin, dengan nada bicara yang tajam. Inilah Liu Ruyan yang normal. Wakil direktur bergidik. Selama ini dia selalu bersikap standar ganda pada orang lain, tidak pernah menyangka suatu hari akan diperlakukan standar ganda juga. "Kamu baik-baik saja?" Aku bertanya di samping. Liu Ruyan bermanja padaku. "Suamiku, aku tidak mau diperiksa." "Baiklah, dia belum sembuh." "Ruyan, kamu terluka parah, kamu harus melakukan pemeriksaan lagi agar dokter dapat menentukan rencana perawatan yang tepat," kata Tuan Liu. Ekspresi tidak sabar melintas di wajah Liu Ruyan. Dari mana kakek tua ini berasal? Usir dia keluar. Tidak ada cara, aku harus maju.
menghibur kami untuk bekerja sama dengan dokter. Tatapan mempesonaku bertemu dengan Liu Ruyan sesaat, matanya berbinar. Hati wanita itu berdebar kencang. Kenapa suamiku bisa setampan ini? Liu Ruyan dengan cepat menyembunyikan kegembiraan yang muncul di hatinya. Dengan enggan duduk di tepi tempat tidur, mengulurkan kedua tangannya padaku. Memanggil, suamiku, dengan nada manis. Perlahan menutup matanya. Siapa sangka aku tidak mengulurkan tangan untuk membalasnya, melainkan setelah beberapa saat membungkuk dan berkata di telinganya. Maaf, aku tidak kuat menggendongmu. Liu Ruyan memasang wajah bingung. Bodoh. Apakah kamu mau menggendongku? Aku mau dicium. Kakek Liu benar-benar tidak tahan melihatnya. Membawa asisten ke ruang dokter untuk menunggu hasil. Akhirnya, Liu Ruyan dibujuk untuk diperiksa. Padahal, dia bisa merengek dan membuat keributan. Namun, aku masih harus melayaninya dalam segala hal. Begitu dia menempel padaku, dia menjadi lemah lembut, menempelkan setengah berat badannya padaku. Setelah pemeriksaan selesai, aku merasa sakit kepala setiap kali mendengar kata melayani. Hasil pemeriksaan segera keluar. Tidak ada masalah dengan luka di kepala Liu Ruyan, hanya ada memar di otaknya. Dia memang amnesia. Namun, fungsi refleks yang terkait dengan kata-kata, Yan, normal. Dengan kata lain, dia hanya melupakan bagian hubungan interpersonal. Alasan mengapa dia keras kepala dan berubah 180 derajat kepadaku adalah karena dia mengingat dengan sangat baik tentang sesuatu yang akan kami lakukan bersama hari itu. Amnesia menyebabkan kesalahan kognitif. Cara terbaik saat ini adalah menunggu memar di otaknya menghilang dan ingatannya pulih dengan sendirinya. Kamu yakin dia bisa pulih? Tanyaku pada dokter. Dokter menutup hidungnya dan mengangguk. Ada kemungkinan 50%. Dia menggunakan 50% lainnya untuk menjebakku. Sambil berbicara, aku sudah memanjat meja kerja. Aku akan memukulnya di seberang sana. Cao Sukun segera memeluknya. Kak. Untuk sementara bersikap dingin. Siapa yang memaksamu untuk memanjat meja? Tubuh Direktur Liu tidak masalah. Kita harus membuat otaknya pulih. Keluarga harus merawatnya dengan baik. Benar, benar, benar. Dokter yang bertanggung jawab tertekan dan menempel di jendela. Tidak lupa tugasnya, Kepala Liu akan mengamati selama 1 malam. Jika tidak ada masalah, dia bisa keluar dari rumah sakit besok. Buat pasien tetap bahagia secara fisik dan mental, dan arahkan ingatannya dengan tepat. Dengan begitu, dia akan pulih dengan cepat. Kalian semua keluar. Aku ingin berbicara 2 patah kata dengan Hikiang. Pantas saja kakek Liu masih bijaksana dan hati-hati. Ketika aku hendak memukul seseorang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membujuk. Sekarang dia bersemangat, dia akhirnya membuka mulutnya. Anak muda. Dalam kondisi Ruyan seperti ini, masalah perceraian kalian ditunda dulu. Aku mengangguk tanpa daya. Dalam kondisinya ini, itu sah dan dia tidak akan menandatanganinya. Kamu juga melihatnya sore ini. Mereka mendukung Ruyan untuk menjalani operasi otak, bukan karena mereka baik padanya, tetapi karena mereka berharap operasinya gagal. Jual wajahku yang sudah tua ini. Masalah amnesia Ruyan harus dirahasiakan dengan ketat. Bahkan keluarga Liu tidak boleh tahu. Selama periode ini, baik di perusahaan maupun di rumah, tolong bantu dia. Kakek Liu yang sangat memperhatikan ritual ini. Jarang merendahkan diri untuk berbicara. Aku sedikit ragu. 3 tahun ini. Kakek Liu tahu betul tentang hubungan 0 derajat kami. Bagaimana dia bisa mempercayakan tugas sepenting itu kepadaku? Tapi Anda tahu, Liu selalu sangat menolak dalam keadaan normal. Dan saya memiliki perjanjian pranikah dengannya. Saya tidak bisa menggunakan identitas properti lama keluarga Liu untuk melakukan apapun. Selama 3 tahun ini, saya selalu mematuhi ketentuan kontrak. Menahan pernikahan tanpa kehadiran pasangan, tidak ada sedikit pun keterlibatan. Bahkan kontak antara mereka berdua setelah dia kehilangan ingatan membuatku merasa tidak yakin. Dengan karakter Liu Ruyan, dia pasti tidak akan membiarkanku lolos begitu saja setelah sadar. Kakek Liu melihat kekhawatiranku. Selama kau merawatnya, aku tidak akan peduli dengan apapun yang kau lakukan padanya. Tetapi jika dia ingin menyakitimu setelah ingatannya pulih, orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Kalimat ini sedikit meyakinkanku. Tapi, begini saja, jika kau bisa menjaga kepentingan Liu Ruyan selama periode ini. Setelah kalian bercerai, aku akan memberimu sejumlah uang pesangon. Tidak peduli kau kembali ke kota bawah tanah. Atau pergi kemanapun di dunia, uang ini cukup untuk membeli apartemen yang didekorasi dengan baik di pusat kota setempat. Menjalani sisa hidup tanpa khawatir. Harus kuakui, kakek itu sangat lihai. Aku benar-benar tersentuh oleh janjinya. Aku dan Liu Ruyan masih memiliki hubungan hukum. Tidak mungkin meninggalkan pasangan yang sakit sekarang, dan kakek Liu bahkan mengesampingkan harga dirinya. Jika aku menolak, itu berarti aku tidak tahu berterima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Yakinlah, selama Liu Ruyan ingatannya pulih, kalian akan segera bercerai. Celaka, dokter kepala di luar membanting pintu dengan keras. Liu tidak terlihat. Aku melangkah ke pintu dan membukanya. Dokter kepala mundur beberapa langkah karena malu.
Aku tidak menyalahkannya karena dia tidak ada di sana saat aku pergi memeriksa kamar tadi, bahkan perawat di luar pun tidak tahu kemana dia pergi. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan membuatmu menyesal. Aku mengucapkan kalimat ini dan berlari ke kamar pasien. Saat ini, surat perjanjian perceraian di tasku telah dibongkar. Tergeletak di tempat tidur dengan terbuka. Di luar jendela kamar ada pohon. Liu Ruyan seharusnya melarikan diri dengan memanjat pohon. Kakek Liu segera mengambil perjanjian itu. Pasti karena ini dia menjadi terpukul. Simpan di sini dulu. Akan kukembalikan padamu setelah dia sembuh. Aku menggertakkan gigi dan tidak menjawab perkataan kakek, lalu berjalan ke arah jendela. Berdiri di depan jendela, orang normal akan secara tidak sadar melihat ke bawah, tetapi aku malah mendekat tanpa sadar. Saat ini, wanita itu seperti panda, duduk di dahan pohon yang berjarak lebih dari 20 meter dari tanah dan tertidur. Bagaimana bisa Liu Ruyan yang amnesia bisa membuat masalah seperti ini? Dokter kepala bergegas keluar untuk memanggil orang untuk membuat perlindungan. Kakek Liu tampak sedikit pusing. Jika bukan karena asisten yang menopang, dia hampir tidak bisa berdiri. Aku hendak berteriak, kakek Liu buru-buru menghentikan. Bagaimana jika itu membuatnya takut dan jatuh? Aku tidak punya pilihan. Jika tidak bisa berteriak, aku akan menyeretnya turun. Kakek Liu mengira aku akan memanjat pohon untuk menyelamatkan orang, dan hendak memuji menantu ini bertanggung jawab, tetapi kemudian melihatku mengambil sebuah sepatu. Lalu melemparkannya ke arah pohon. Kakek hampir terkena serangan jantung. Putri yang baru saja didapatkannya. Jangan sampai jatuh dan hilang. Sepatu itu terbang tepat ke arah Liu Ruyan, hampir mengenai wajahnya. Wanita yang tampak tertidur lelap itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap sepatu itu. Bahkan saat amnesia dan tidur pun dia begitu waspada. Tindakan refleksnya membuatku kagum dengan memori otot Liu Ruyan yang begitu kuat. Liu Ruyan perlahan membuka mata, tatapan dingin yang mengerikan di matanya segera menghilang. Digantikan dengan kebingungan, siapa aku, di mana aku? Kau dan aku melihatnya berputar-putar, juga takut dia akan jatuh. Sedang apa di atas pohon? Mencari suami. Liu Ruyan baru ingat setelah menjawab. Ini suara suami. Dia dengan cepat mendekat. Suami, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku terdiam, apa-apaan ini? Apa aku ini buah kehidupan? Sampai harus kamu cari di atas pohon? Cepat turun. Oke. Liu Ruyan baru saja ingat alasan dia naik ke atas pohon. Kamu ingin menceraikanku? Aku tidak mau hidup lagi. Dia mengatakannya dengan percaya diri. Apa amnesia bisa memutarbalikkan fakta? Aku marah. Sadarlah, surat cerai itu kamu yang melemparkannya kepadaku. Tidak mungkin. Ingatanmu tidak jelas, tapi mulutmu sangat keras. Coba pikirkan baik-baik, apa yang kamu katakan kepadaku pagi ini. Kata-kata menyakitkan itu tidak aku tanggapi langsung saat itu, bukan berarti tidak aku masukkan ke dalam hati. Benarkah begitu? Liu Ruyan menatap langit, pikirannya kosong. Aku sangat mencintaimu, tidak mungkin aku mengajukan cerai. Aku tidak mau cerai. Semakin Liu Ruyan berpikir, semakin sakit kepalanya dan tubuhnya bergoyang. Hati-hati, kakek Liu sangat khawatir. Dia memohon padaku. Sekarang jangan cerai dulu, tunggu kamu sembuh baru kita bicarakan lagi. Ya, tunggu aku sembuh juga aku tidak mau cerai. Baiklah, nanti saja kita bicarakan, cepat turun. Kesabaranku hampir habis. Justru orang itu semakin menjadi-jadi. Turun, suami beri ciuman. Ya, kamu sudah berutang 2 ciuman padaku. Aku ingin marah. Kakek Liu meraih tanganku. Ikiang, jangan membuatnya kesal. Katakan hal-hal yang ingin dia dengar dan bujuk dia untuk turun. Bahkan jika kakek memohon padamu. Dengan sangat terpaksa, aku menarik napas dalam-dalam dan membujuk wanita di atas pohon sambil berkacak pinggang. Aku hitung sampai 3. Benar saja, wanita di atas dan di bawah pohon itu bergidik secara bersamaan. Liu Ruyan memegang sepatuku. Dengan kecepatan sangat cepat, dia turun dari pohon. Kakek Liu menerima sapu tangan yang diberikan asistennya dan menyeka keringatnya. Sudah berapa tahun dia terbebas. Mendengar 5 kata itu masih membuatnya takut. Suami, pakai sepatunya. Hal pertama yang dilakukan Liu Ruyan setelah turun dari pohon adalah berjongkok di tanah dan memakaikan sepatu untuk suaminya. Kelakuan ini benar-benar tidak bisa ditonton oleh kakek Liu. Aku memakai sepatu dan menariknya berdiri. Berjongkok di dekat tempat tidur. Lain kali jika kamu memanjat pohon lagi, kakimu akan kuikat, aku mendengus marah. Tapi hati Liu Ruyan hampir saja berdebar. Diberi selimut dan diikat, membayangkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Kalau saja ini bukan di ruang rumah sakit, dia pasti sudah memanfaatkan kesempatan itu. Dokter, mengapa dia sakit kepala saat saya mencoba membimbingnya mengingat? Dia akan sakit kepala. Saya bertanya, dokter yang merawat melepas stetoskop, dia baru saja terluka. Kesadaran perlindungannya akan menolak bimbinganmu, jangan terlalu memaksanya, perlahan saja. Perlahan itu berapa lama? Sebulan? 3 bulan? Atau setengah tahun? Suami, aku tidak mau cerai. Liu Ruyan menatapku dengan sedih. Baiklah, pasti tidak akan cerai. Kakek Liu membantuku membimbingnya dari samping.
Liu Ruyan berbaring dengan gembira, tetapi dalam hatinya dia berpikir lain. Siapa yang percaya omongan kakek tua itu? Suami, kamu bahkan tidak mau memberiku ciuman. Jelas-jelas kamu ingin meninggalkanku. Bagaimana caranya agar bisa menahan suamiku? Saat otakku mulai bekerja, kepalaku sangat sakit, tapi demi suami, aku harus berusaha keras untuk berpikir. Setelah diperiksa, Liu Ruyan tidak memiliki luka gores sedikit pun. Dokter berkata demikian sebelum pergi. Kakek Liu pulang dengan alasan kehabisan tenaga. Mengingat kondisinya ini, seseorang harus menjaganya di ruang rumah sakit. Liu Ruyan ini bahkan saat amnesia pun sangat manja. Sama sekali tidak mengizinkan perawat masuk ke ruang rumah sakitnya. Akhirnya aku yang tinggal. Kami menikah selama 3 tahun, kenangan yang kami bagi sangat sedikit. Bagaimana caranya aku membimbingnya perlahan? Agar dia cepat ingat bahwa pernikahan kita sudah berada di ujung tanduk, Liu Ruyan memeluk selimut dan melihat. Aku berdiri di samping tempat tidur sambil berpikir. Aku adalah tipe pria kecil yang tampan tanpa suara, namun rendah hati dan sederhana. Selama ada tatapan penuh perhatian yang menyapu diriku, mereka tidak akan bisa mengabaikanku lagi. Suami yang tampan seperti ini pasti banyak yang mengincar. Belum tidur, aku menyadari dia sedang menatapku dengan mesra, hatiku bergetar. Aku ingin suami duduk di sini melihatku tidur. Liu Ruyan menepuk sisi tempat tidur. Hobi macam apa ini? Sudahlah, tidak perlu mempermasalahkan orang bodoh. Aku berjalan dan duduk dengan kaku. Liu Ruyan menutup matanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, aku mengeluarkan ponselku. Dari siang hingga sekarang aku belum sempat melihat pesan. Berita tentang aku yang akan bercerai sudah menyebar seperti dandelion yang ditiup angin ke seluruh grup kolega di sekolah. Di setiap grup kolega, genderang dan petasan bergemuruh. Aku dihubungi oleh banyak kolega. Pak Hi, saya punya adik perempuan yang sangat berbakat dan seorang eksekutif di perusahaan farmasi. Mungkin Bapak berminat? Pak Hi, kesamaan pandangan adalah kunci hubungan jangka panjang. Kita sudah berada di kelompok riset yang sama selama 2 tahun, mohon pertimbangkan saya. Tidak tahan untuk menonton lagi. Tiba-tiba aku merasa dingin di belakang telingaku, seperti ada yang meniupkan angin. Saat menoleh, bibirku hampir menyentuh ujung hidung Liu Ruyan. Hanya saja saat ini wanita itu sedang fokus melihat ponselku. Tidak menyadari keduanya hampir bersentuhan kulit. Suami, apa kamu terburu-buru untuk menikah lagi? Liu Ruyan mengerutkan kening. Aku takut dia akan terlalu bersemangat dan menari-nari, jadi aku keluar dari halaman pesan dan dengan dingin memberinya 6 kata. Jangan percaya rumor, jangan sebarkan rumor. Siapa yang percaya ini? Suami, mengapa kamu menikahiku? Aku sedikit terdiam, pertanyaan ini sangat rumit untuk dijelaskan dengan serius. Karena kamu cantik dan kaya. Liu Ruyan, kamu bahkan tidak berani menyuruhku berbohong. Apa hanya itu daya tarikku bagimu? Ada lagi? Kejahatan muncul dari hatiku. Aku tertawa tanpa perasaan, lalu apa lagi? Apa karena kemampuanmu yang bagus? Suami berpikir aku terlalu kecil, tidak puas, mata Liu Ruyan berbinar. Suami, aku mau ke toilet, mata Liu Ruyan berbinar. Aku sudah duduk di ranjang pendamping. Aku kembali dengan sabar, membantunya dari tempat tidur ke kamar mandi, dan berdiri di depan toilet. Liu Ruyan melihat sosok di luar celah pintu, berusaha keras mengendalikan ekspresi wajahnya. Suami, aku menutup mata dalam nada akhir yang merdu dan menjawab dengan putus asa. Ada apa? Liu Ruyan bertanya dengan polos, celananya tidak bisa dilepas, ajari aku. Aku akan dibuat gila olehnya. Saat ini aku sangat membutuhkan wanita normal. Tunggu. Liu Ruyan. Bukankah seharusnya alur ceritanya dia masuk dan melihat, tidak menunggu dia menjawab. Aku berbalik dan bergegas keluar dari kamar rumah sakit secepat angin, hampir menabrak seorang wanita. Wanita itu tidak marah tetapi malah bertanya. Tuan Hi, apakah ada masalah dengan Tuan Liu? Aku mendongak dan melihat, bukankah ini asisten khusus? Kebetulan sekali, setelah menikah, sebagian besar komunikasiku dengan Liu Ruyan dilakukan melalui Shen Youchu. Bisa dikatakan bahwa aku lebih akrab dengannya daripada dengan Liu Ruyan. Bagus sekali kamu datang. Aku meraih lengannya dan menariknya ke dalam kamar rumah sakit. Shen Youchu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memblokir berita tentang cedera Tuan Liu. Dia bisa menciptakan suasana damai dan makmur. Baru saat ini dia punya waktu untuk mengunjungi Tuan Liu di rumah sakit, siapa sangka dia belum memahami situasinya. Aku mendorongnya ke kamar mandi, dan dengan perhatian membantunya menutup pintu. Shen Youchu menabrak mata presiden yang sedalam lautan. Tiba-tiba hatinya kacau balau. Liu Ruyan juga tidak menyangka, keintiman kecil antara suami dan istri bisa diintervensi oleh orang ketiga. Tangannya menggenggam erat ikat pinggang di pinggangnya. Tuan Liu. Tenggorokan Shen Youchu kering. Di depan cermin, dua wanita dewasa saling bertatapan selama 3 detik. Kemudian, temperamen Liu Ruyan yang sebenarnya terbangun. Apakah ini yang boleh kau lihat? Mati saja. Itu Direktur Liu. Shen Youchu melarikan diri dengan panik. Hampir saja kekasihnya dilihat oleh wanita lain. Kembali ke ranjang rumah sakit, wanita itu dengan sedih menutupi setengah wajahnya dengan selimut.
Berharap kau datang untuk mendapatkan tatapan cinta dari suami. Tetapi suaminya saat ini sedang menatap asisten pribadinya dengan tatapan mendalam. Bahkan tidak meliriknya. Kenanganmu bersama Direktur Liu paling banyak. Bagaimana kalau kau lebih sering menemaninya? Shen Youchu belum sempat berbicara, suara merdu Liu Ruyan terdengar lagi. Suami, jangan dorong aku ke wanita lain. Diam kau. Shen Youchu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak akan percaya bahwa direktur wanita yang mendominasi di keluarga mereka, yang bisa membolak-balikan keadaan, menjadi seperti ini. Tapi aku baru saja bertanya pada dokter. Tidak boleh terburu-buru. Jika tidak, bukan hanya tubuh Direktur Liu yang tidak kuat menahan, seluruh kondisi mentalnya juga akan bermasalah. Jadi, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam padaku. Selama periode ini, aku merepotkan Tuan Mudahi. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kehidupan normal tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Dia adalah suamiku, mengapa kau memanggilnya Tuan Mudahi? Liu Ruyan melirik dingin Shen Youchu. Ekspresi inilah yang membuat Shen Youchu memiliki ilusi bahwa direktur utama mereka telah kembali. Maaf, Direktur Liu, sudah terbiasa. Shen Youchu dulunya selalu menjadi asisten pribadi yang dilindungi oleh standar ganda direktur. Sekarang hatinya sedikit masam. Aku dengan tenang melambaikan tangan padanya, harus terbiasa mulai sekarang. Datang lebih awal besok. Shen Youchu ingin mencari tempat untuk menangis. Bagaimanapun juga, karena cedera di kepala, Liu Ruyan akhirnya kelelahan karena ulahnya sendiri. Hanya wajahnya yang sudah kucuci yang tertidur lelap. Aku berguling-guling di ranjang pendamping dan tidak bisa tidur. Bagaimana jika Liu Ruyan tidak pernah bisa memulihkan ingatannya? Bagaimana jika Liu Ruyan memulihkan ingatannya dan menggigitku balik, mengatakan bahwa aku memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya, diburu oleh orang yang dibenci. Akhir terbaiknya adalah hanya tersisa setengah nyawa. Aku tidak menyukai persaingan yang tidak memiliki peluang menang dan tidak ada cara lain ini. Suatu pagi, Liu Ruyan duduk di tempat tidur dengan semangat. Aku dengan lingkaran hitam di mata mendesaknya untuk mandi. Shen Youchu, yang kemarin malam pergi dengan sedih, tiba tepat waktu. Perawat datang untuk menyuntikkan infus. Mata Liu Ruyan terbuka lebar. Suami, aku takut. Baru saja bangun, aku belum terbiasa dipanggil begitu mudah oleh Liu Ruyan. Detik sebelumnya aku mengira dia memanggil orang lain. Untuk sesaat aku lupa mengingat kembali. Liu Ruyan tidak mau dan melompat dari tempat tidur langsung menerjangku. Memelukku erat-erat dan tidak lupa merajuk. Suami, aku tidak mau disuntik, sakit. Aku tertegun selama 5 atau 6 detik sebelum sadar. Menepuk punggungnya dengan lembut, berani, hanya seperti digigit nyamuk. Kata-kata, asalkan dipeluk suami, tidak takut. Shen Youchu tidak bisa menahan diri. Tahun itu, Liu Song mengalami kecelakaan di laut. Menderita luka yang begitu parah, setelah bangun dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Suntik saja bagaimana bisa menyelamatkan? Saat itu, aku melihat bos Liu dari perusahaannya bermanja-manja, lalu langsung menghirup rambutku dalam-dalam. Kemudian bersandar dengan nyaman di bahu orang lain dengan wajah penuh. Dan gerakan kecil ini tidak aku sadari, Shen Youchu tiba-tiba mengerti. Jadi, direktur yang amnesia, tetapi tidak diturunkan pangkat. Dia sedang menipu akun yang tidak pernah dia sukai. Mengambil segala macam keuntungan dari orang lain, kenapa aku merasa perilaku ini agak tidak tahu malu? Shen Youchu tidak tahan dan memalingkan wajahnya ke samping. Setelah diambil darahnya, sarapan Liu Ruyan juga sudah diantar, tetapi hanya untuk satu orang. Liu Ruyan punya kebiasaan. Sarapan dia suka makan masakan rumahnya sendiri. Jadi, entah dia lembur dan menginap di kantor atau tinggal di tempat lain. Selama tidak ada perjalanan dinas, sarapan akan disiapkan dan diantar dari Siwan. Aku tidak peduli. Menyuruh Shen Youchu menjaganya, aku pergi ke kantin rumah sakit untuk makan. Liu Ruyan masih berpikir untuk disuapi makan oleh suaminya. Bukankah lebih baik sarapan satu suapan untukmu dan satu suapan untukku? Tidak mau membiarkan suaminya pergi, dia mendorong Shen Youchu dan mengejarnya keluar. Aku belum berjalan 2 langkah ketika seseorang menepuk pundakku. Tanpa menoleh pun aku tahu siapa. Sukun, jangan membuat masalah. Cao Sukun tidak melepaskan tangannya dan bahuku bersentuhan. Apakah tadi malam Liu Ruyan memintamu untuk membujuknya tidur? Datang lagi untuk menertawakanku. Tidak, aku datang untuk memberitahumu. Blue Moon, MU sudah kembali. Apakah dia mencarimu? Dia, hatiku menjadi redup, aku sudah lama. Cao Sukun dan aku sudah saling kenal sejak sekolah dasar. Dia tahu betul tentang cinta pertamaku. Sudahlah. Tidak mau memikirkannya sampai malam. Saat sedang berbicara, bagian belakang leher Cao Sukun dicengkeram oleh seseorang, seluruh tubuhnya hampir terangkat. Siapa? Ada apa ini? Dia terpaksa melepaskanku dan tanpa sadar mundur ke belakang. Seluruh punggungku menabrak dinding. Tidak hanya itu, Liu Ruyan juga dengan ganas mencengkeram lehernya. Hanya aku yang boleh menyentuh suamiku. Wajah Cao Sukun memerah, suaranya serak menjelaskan, Direktur Liu, aku laki-laki. Tidak peduli, hanya aku yang boleh menyentuhnya. Cukup. Aku menarik tangan Liu Ruyan yang mencengkeram leher saudaraku.
Cao Sukun berjongkok di tanah dan terbatuk dengan hebat. Untung saja leherku hampir dicekik. Aku berdiri di antara mereka berdua. Dengan acuh tak acuh menatap Liu Ruyan, urusanku, dulu aku tidak ingin kamu ikut campur. Sekarang aku lebih tidak ingin kamu ikut campur. Jika aku jadi kamu, aku akan menghemat tenaga untuk memulihkan ingatanmu secepatnya. Melihat sikapku seperti ini, kesedihan melonjak di hati Liu Ruyan. Suamiku, kamu membentakku demi dia? Demi surat cerai yang akan segera keluar, aku bisa merawatnya dengan sabar, tetapi tidak bisa mentolerirnya. Hampir mencekik temanmu sampai mati. Sudah hampir sehari. Bisakah kamu memahami seseorang yang akan segera dibebaskan? Juga diberitahu tentang perasaan yang tidak pasti tentang perceraian? Sejujurnya, hubungan kita tidak baik, sangat tidak baik. Kau mengabaikanku selama 3 tahun, aku hanya alat bagimu, kita tidak punya apa-apa. Liu Ruyan tidak tahan mendengarnya dan kepalanya sakit sekali. Tidak mungkin, kata-kata ini kau karang untuk menceraikanku. Hubungan kita baik-baik saja. Cao Sukun menarik napas dan melihat wajah Liu Ruyan tiba-tiba menjadi pucat. Bibirnya membiru. Dia berteriak, tidak baik. Shen Youchu, yang datang bersama Tuan Liu, menjadi alas dagingnya saat Liu Ruyan jatuh. Cao Sukun menatapku dengan terharu. Pukulannya sangat berat. Dokter kepala segera datang dan melakukan serangkaian pemeriksaan lagi. Wajahku yang menyebabkan masalah jelas menunjukkan ekspresi cemas. Kali ini, dokter memandangku dengan wajah muram tanpa basa-basi. Sudah terluka? Jangan terlalu distimulasi. Apa kau ingin dia tidak pernah sembuh? Aku tidak sengaja. Aku tidak percaya diri. Apa kau tahu seberapa besar keberuntungan dia bisa bangun? Baru 10 jam lebih, kau sudah membuatnya pingsan. Dokter tidak mau mendengarkan. Bagaimana cara merawat pasien? Aku tidak. Aku bersumpah, meskipun aku tidak menyukai Liu Ruyan. Aku juga tidak ingin menyakitinya. Kulihat kau ingin membunuh istrimu sendiri. Begitu dokter selesai berbicara, jarinya hampir remuk. Setelah melihat lebih dekat, Liu Ruyan menjepit jarinya. Menatapnya dengan dingin. Tuan Liu, ampunilah aku. Jangan memarahi suamiku. Aku salah. Dokter ingin menangis. Keluar. Liu Ruyan melepaskan tangannya dan menutup matanya sekali lagi. Di tengah omelan dokter. Meskipun masih pusing saat bangun, dia tidak bisa mentolerir siapapun yang menggertak suaminya. Tuan Liu bisa bangun lagi. Itu lebih baik dari apapun. Untung saja kekuatan mekanik yang disewa keluarga Liu memulihkan kekuatanmu sebanyak ini. Dokter buru-buru keluar dari bangsal. Entah betapa takutnya dia pada nona muda ini. Akan pingsan di tangannya. Saat ini, aku sedikit tersentuh. Itu bukan salah dokter. Itu salahku. Aku hendak terus meminta maaf, tetapi Liu Ruyan menarikku ke bawah. Berbaring di tubuhnya. Wanita itu memelukku dan menepuk punggungku. Kau tidak boleh meminta maaf kepada siapapun. Aku tahu apa yang kau katakan adalah kata-kata marah dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Suami sangat lembut dan nyaman dipeluk seperti ini. Awalnya aku tidak ingin menangis, tetapi hidungku sedikit sakit saat ini. Perasaan dilindungi agak hangat. Aku berbaring menempel di dadanya. Sesaat melupakan segalanya. Shen Liuchu di sampingnya seolah melihat Liu Zong tersenyum. Ternyata bos selalu punya potensi menarik perhatian. Sekarang potensi itu baru keluar. Benar-benar seorang CEO yang dominan. Dalam hidup ini, aku tidak lagi berharap Liu Ruyan akan memulihkan ingatannya besok dan membatalkan hubungan pernikahan mereka. Shen Liuchu mengambil pakaian Liu Ruyan dari 11 yuan. Kali ini dia tidak bertingkah aneh, dia memakainya sendiri. Kepala Liu Ruyan tidak lagi membutuhkan jaring besar. Rambutnya di masa lalu selalu tertata rapi. Kali ini aku meminta Shen Liuchu menata rambutnya sedikit mengembang, yang tepat untuk menutupi sebagian area yang dicukur karena pembalutan. Dan tempat rambut yang dicukur. Kembali ke 11 yuan, ingat apa yang kukatakan padamu? Aku bertanya. Tahu, lebih sedikit bicara, lebih banyak melihat bos. Sesuai keinginan kakek Liu. Semakin sedikit orang yang tahu Liu Ruyan amnesia, semakin baik. Kalau melakukannya dengan baik, ada hadiahnya. Wanita, jika diberi hati, minta jantung. Tidak ada. Aku berbalik dan pergi keluar kamar pasien. Liu Ruyan marah. Bahkan tidak repot membujukku, tiba-tiba aku tidak ingin segera sembuh. Cao Sukun mengantarkan koporku. Karena takut, dia tidak berani membawanya ke kamar pasien, hanya menyerahkannya kepadaku di koridor. Barang-barangmu sudah aku masukkan ke dalamnya. Jika ada yang kurang di sana, telepon aku akan pergi ke rumahmu untuk mengambilnya dan mengantarkannya kepadamu. Aku menjawab sambil tersenyum. Sudah sangat lengkap, hanya sementara tinggal di 11 yuan. Jangan pindahkan seluruh rumahku ke sana. Liu Ruyan lupa tentang 2 orang yang berbicara di koridor. Dia menundukkan kepalanya dan mendorong kembali ke kamar pasien. Shen Youchu. Perceraian benar-benar aku yang mengusulkan? Sudut bibir Shen Youchu berkedut. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dia membaca dalam hati dialog untuk memandu ingatan sebanyak 3 kali. Benarkah? Kenapa aku tidak menyukai Hikiang? Tidak hanya tidak menyukainya, tetapi juga mengusirnya keluar. Jadi,
Dia selalu menolak kebaikannya dan ingin bercerai lalu menikah lagi. Shen Youchu memasang ekspresi pahit. Liu Zong, Anda. Saya tidak tahu tentang Hikiang. Lalu apa gunanya kamu sebagai asisten khusus? Shen Youchu, demi Tuhan, kamu tidak pernah menyukai Hikiang sehari pun. Tatapan Liu Ruyan keluar kamar pasien menjadi dalam. Shen Youchu, ini pertama kalinya dia melihat tatapan seperti ini setelah Presiden Amnesia. Sepertinya dia sedikit mengerti sesuatu. Aku membawa koper ke pintu. Shen Youchu menyambutku. Hikiang, biar aku saja. Aku sedikit menolak, lalu mengangguk. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur, wajahnya penuh dengan perasaan sedih karena sudah lama menungguku. Pusing? Aku ingin menyentuh dahinya, tetapi kemudian berpikir, jika dia ingat semua ini setelah pulih. Apakah dia akan merasa bahwa aku sedang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya dan memotong tanganku sendiri? Bahkan pelayanan kemarin padanya. Aku juga menyentuhnya melalui lapisan kain. Kontak kulit langsung, hal yang paling keterlaluan pun tidak terjadi. Saya mengurungkan niat, Liu Ruyan mengerutkan kening sedikit. Jika merasa tidak enak badan, sebaiknya tinggal 1 hari lagi. Tidak, aku ingin pulang. Apa yang bisa dilakukan rumah sakit? Lebih baik bebas di rumah. Bagus untuk keluar dari rumah sakit. 7 atau 8 pengawal membungkus saya dan Liu Ruyan di tengah. Menuju tempat parkir. Saya belum pernah mengalami situasi sebesar ini, langkah kaki saya agak kacau. Saat menuruni tangga, kakiku terpeleset, melihat akan terjatuh, aku sangat ketakutan. Tidak masalah jika aku jatuh, tetapi Liu Ruyan tidak boleh terluka lagi. Saat aku hendak mendorongnya menjauh, wanita yang sebagian besar berat badannya bertumpu padaku, perlu bersandar padaku untuk bisa berjalan maju, tiba-tiba meraih bahuku. Dengan kuat menahanku dalam pelukannya. Liu Ruyan dengan cerobohnya mengungkapkannya lagi dengan cepat, ada waktu sedetik ini. Aku juga bisa menemukan keseimbangan, dia ingin bersandar padaku lagi, aku tidak mau. Mundur dari bawah lengannya, menjauh darinya sejauh 30. Suami? Liu Ruyan bertanya dengan wajah penuh tanda tanya. Apakah kamu berbohong padaku? Aku bertanya dengan tenang. Liu Ruyan juga tidak menyangka akan ketahuan dengan ceroboh. Apa kamu percaya jika aku bilang tidak? Dia bertanya dengan hati-hati. Meskipun sekarang orangnya sedikit, tetapi masih ada kemungkinan terekspos, kamu dan Xiao Liu sebaiknya naik mobil duluan. Shen Youchu menyela konfrontasi kami. Liu Ruyan, aku benci kebohongan. Aku bukan pria yang tidak tahu situasi, tidak terlalu berdebat dengan Liu Ruyan di depan orang. Pergi ke mobil. Baru setelah itu Liu Ruyan dengan lesu mengikuti saya. Aku mengabaikannya, penyakit lemahnya juga sudah sembuh. Sepanjang jalan Liu Ruyan duduk di samping, sesekali menatapku. Bentuk bibir suami sangat indah, ujung bibirnya sepertinya memiliki butiran bibir tersembunyi, hanya setelah dicium baru bisa dipastikan. Ingin membuktikannya? Bagaimana ya, suami? Liu Ruyan pindah ke sampingku. Ingin menggandeng tanganku. Aku menarik tanganku dan meletakkannya di pangkuanku, bahkan tidak membiarkannya menyentuh. Di zaman sekarang ini bahkan Ai juga menginginkan suami orang. Liu Ruyan mengumpat pada sejenis tanaman. Lebih baik menggunakan kepala sendiri. Mobil dengan lancar tiba di sebelah Xian. Aku sendiri turun dari mobil duluan. Konyol sekali. Menikahi Liu Ruyan, tetapi belum pernah tinggal di sini sehari pun. Asisten Shen, apakah kamu punya denah tempat ini? Belum sempat Shen Youchu menjawab, sepasang suami istri berlari keluar rumah. Mereka adalah pekerja rumah tangga sebelah Xian, Paman Chen dan istrinya. Nona baik-baik saja? Bolehkah kembali? Kedua suami istri itu sangat terkejut melihatku, terutama Bibi Chen. Tatapan yang mengarah padaku tidak hanya menunjukkan kewaspadaan, Shen Youchu memberi isyarat agar aku menunggu, dan tersenyum menyambut mereka. Paman Chen, Direktur Liu hanya mengalami luka ringan, tentu saja dia boleh keluar dari rumah sakit. Untungnya ada Tuan He yang merawatnya selama 2 hari ini, Direktur Liu sangat tersentuh, jadi dia memutuskan, perihal Liu Ruyan kehilangan ingatan, harus dirahasiakan dari Paman Chen dan istrinya. Shen Youchu punya alasan tersendiri. Aku tidak ikut campur bagaimana Shen Youchu bernegosiasi dengan pasangan itu, aku berbalik dan kembali ke mobil. Waktu sudah berlalu begitu lama, Liu Ruyan tidak ada niat untuk turun dari mobil. Aku merasa ada yang aneh dengan orang ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan terus memijat kepalanya. Sakit kepala lagi? Aku berjongkok di depannya. Liu Ruyan mengangguk, matanya penuh perhatian membuat hatinya bergejolak, ingin sekali berpura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya. Tapi ini di dalam mobil, dan ada banyak orang menunggu di luar, Liu Ruyan semakin kecewa. Aku memperhatikan bahwa raut wajahnya semakin memburuk, perban yang samar-samar terlihat di dahinya, membuatku sedikit khawatir. Aku ingin melihat lukamu, mungkin akan menyentuh kepalamu, jangan marah nanti ya. Tanganku berhenti di udara menunggunya menyetujui. Siapa sangka Liu Ruyan menatapku selama 2 detik, lalu langsung memelukku. Meskipun ini sudah kedua kalinya aku tiba-tiba dipeluk olehnya, aku masih sedikit tidak nyaman. Suami, semua salahku. Jangan marah ya, kamu boleh melakukan apa saja padaku, aku suka kamu menyentuhku. Setelah selesai berbicara,
Dia diam-diam menghirup aroma rambutku, dia bersumpah dia tidak memiliki preferensi yang aneh, dia hanya kecanduan aroma suaminya. Meskipun setiap kata menusuk hatiku, tanganku yang terangkat di udara tetap tidak turun, akal sehatku memberitahu bahwa tidak mungkin melakukan apapun pada Liu Ruyan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, balas dendam setelah musim gugur, aku hanyalah manusia biasa yang tidak tahan siksaan dari setan hidup ini. Aku akan menjagamu sampai kamu ingat kembali ingatanmu, kamu boleh bersikap buruk padaku. Boleh memarahiku, tapi tidak boleh berbohong padaku. Seperti yang Liu Ruyan lakukan sebelumnya, menunjukkan ketidaksukaannya padaku di wajahnya. Bahkan jika kata-katanya kasar, aku bisa menerimanya. Setidaknya hubungan kita sebagai suami istri jujur. Liu Ruyan merasa lebih sakit hati setelah mendengar kata-kata ini. Tidak akan, mulai sekarang aku akan baik pada suami. Hanya baik pada suami. Bahkan jika aku sudah pulih, aku tidak akan membiarkan suami pergi. Kalau begitu lepaskan pelukanmu, kita turun dari mobil. Mereka sudah menunggu setengah hari di mobil. Entah apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana. Suami, kelopak mataku berkedut. Cium dulu baru turun. Aduh, Chen Youchu baru saja selesai menjelaskan kepada Paman Chen dan istrinya. Ketika dia mendengar rengekan manja Liu Ruyan dari dalam mobil, mereka bertiga bergegas ke sisi mobil. Keluarga ini sangat ketat dalam aturan. Lagi pula, mereka tidak berani menjulurkan kepala terlalu dalam ke dalam mobil untuk melihat-lihat, menunggu dengan gelisah selama sekitar 10 detik. Kemudian mereka melihat Direktur Liu mereka turun dari mobil tanpa ekspresi, seperti biasanya. Penampilan Fuji Zhongsheng seperti udara, aku mengikutinya di belakang tanpa banyak meluncur, seperti laut Cina Selatan yang lembut. Tiba di ruang tamu, Liu Ruyan berdiri di sana dan melihat sekeliling. Jelas, dia lupa seperti apa rumahnya. Ponselku berdering, denah lantai dikirim tepat waktu. Aku menggunakan mataku untuk mengucapkan terima kasih kepada Shen Youchu. Meskipun kamu bisa keluar dari rumah sakit, dokter tetap berpesan agar kamu masuk. Menurutku kamu harus beristirahat di rumah selama beberapa hari ini. Meskipun kata-kata ini aku tujukan kepada Liu Ruyan, sebenarnya aku mengatakannya kepada pasangan Paman Chen, agar Liu Ruyan mengalihkan pandangannya ke Shen Youchu. Pergilah ke perusahaan, hubungi aku tepat waktu jika ada masalah yang tidak bisa kamu atasi. Shen Youchu mengangguk. Sepertinya komunikasi dengan Direktur Liu di dalam mobil berjalan dengan baik. Dengan penampilan Direktur Liu, pasangan Paman Chen seharusnya bisa lolos. Sakit kepala Liu Ruyan baru saja mereda, dia tampak sedikit lelah. Aku menyarankan, sekarang masih pagi sebelum waktu makan siang. Aku membantumu naik ke atas untuk beristirahat sebentar. Liu Ruyan tidak menolak, sambil menaiki tangga bersamaku, dia berkata, aku haus. Aku menoleh untuk melihat pasangan yang berdiri di ruang tamu dan tidak mengatakan apa-apa. Sakit kepala Liu Ruyan baru saja mereda, dia tampak sedikit lelah. Aku menyarankan, sekarang masih pagi sebelum waktu makan siang. Aku membantumu naik ke atas untuk beristirahat sebentar. Liu Ruyan tidak menolak, sambil menaiki tangga bersamaku, dia berkata, aku haus. Aku menoleh untuk melihat pasangan yang berdiri di ruang tamu dan tidak mengatakan apa-apa. Tolong buatkan nona jus kenari oleh kakak Chen. Setelah selesai berbicara, aku membantu Liu Ruyan untuk terus naik ke atas. Nona selalu minum kopi. Kakak Chen berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka berdua sudah menaiki beberapa anak tangga, dan saat ini mereka berdua berhenti. Aku ingin berbalik untuk menjelaskan kepadanya, orang yang sedang beristirahat harus menghindari kopi sebisa mungkin. Siapa sangka Liu Ruyan sudah menoleh ke belakang. Dengan tatapan dingin dan wajah tidak senang, pasangan Paman Chen langsung gemetar. Liu, Direktur Liu, kami mendengarkan perintah Anda. Tidak tahan dengan tekanan udara Liu Ruyan, kakak Chen menundukkan kepalanya. Semuanya terserah Anda. Liu Ruyan mengucapkan kalimat ini dan terus naik ke atas bersamaku. Paman Chen dan kakak Chen saling bertatapan. Setelah sosok kami menghilang di tikungan, kakak Chen menatap suaminya dengan tidak senang. Apakah Nona benar-benar memutuskan untuk membiarkan pria ini memasuki hatinya? Dia sama sekali tidak menolak pria ini. Paman Chen tidak terlalu suka berspekulasi seperti dia. Mungkin begitu. Kakak Chen sangat tidak senang. Lalu bagaimana dengan putra kita? Paman Chen mengerutkan kening. Tidak menjawab perkataannya, kakak Chen melanjutkan, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan Nona. Tapi ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Apakah otaknya benar-benar tidak ada masalah? Paman Chen menghela napas. Nona bersedia menampung kami, membiarkan kami bekerja di sini selama 7 atau 8 tahun, menghasilkan banyak uang untuk mengirim putra kami belajar di luar negeri. Jangan berharap yang lain. Kamu tidak berguna. Jika kamu memiliki sedikit ambisi. Kami sudah membeli rumah di Huacheng. Setelah memarahi, Bibi Chen pergi ke dapur untuk membuat sup kenari. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia menoleh untuk menatapnya. Jangan perlakukan pria ini sebagai tuan. Sejak awal, aku tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Jika dia ingin menunggangi kepala kita, jangan harap. Aku mendorong pintu kamar tidur utama. Pertama kali aku memasuki kamar tidur Liu Ruyan, aku menemukan dekorasinya sama dengan kantornya. Semuanya bergaya minimalis. Sekilas aku melihat dispenser air yang dipasang di dinding di kamar.
Aku buru-buru menuangkan secangkir air untuknya. Liu Ruyan tampaknya memiliki fobia kebersihan sebelumnya. Dia tidak suka berbaring di tempat tidur tanpa berganti pakaian. Dia duduk di kursi santai dekat balkon. Aku berjalan mengelilingi kamarnya dan menemukan bahwa semua barang yang dibutuhkan ditata dengan rapi. Tiba-tiba, rasa malu muncul di hatiku. Ini adalah rumah Liu Ruyan. Dengan gaya hidupnya, bagaimana mungkin tidak semuanya tertata dengan baik? Pada saat ini, pintu diketuk dengan lembut dari luar. Paman Chen membawa barang-barangku. Tolong kirimkan ke kamar tamu. Aku berbisik, tetapi Paman Chen hanya bersedia meletakkannya di dekat pintu. Aku tidak tahu apakah Nona bersedia membiarkanmu tinggal di kamar hangat. Tanyakan padanya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Aku tahu pelayan di sini juga merupakan eksistensi yang luar biasa. Banyak orang yang gagal menjilat Liu Ruyan berlomba-lomba untuk mendekati mereka. Wajar jika mereka sombong. Aku tidak membawa koper ke kamar tidur utama, tetapi mengambil selimut. Menutupi wanita yang sudah menutup matanya. Saat aku hendak pergi, pergelangan tanganku dipegang. Liu Ruyan tidak membuka matanya. Tetapi niatnya untuk memintaku tinggal dan menemaninya sangat jelas. Aku berjongkok dan berkata dengan lembut, aku akan membereskan kamar tamu dan segera datang menemuimu. Liu Ruyan perlahan membuka matanya. Mengapa kita harus tinggal terpisah? Aku terdiam. Mungkinkah aku harus mengatakan bahwa kita tidak pernah tinggal bersama? Mempertimbangkan untuk tidak membuatnya kesal, aku mengubah kata-kataku. Kamu perlu istirahat. Kita tinggal terpisah dulu. Liu Ruyan merasa tidak senang. Kalau begitu, ketika aku sembuh, kamu akan pindah kembali. Aku mengangguk. Aku akan menunggunya sembuh. Mungkin dia akan mengusirku. Liu Ruyan senang. Aku akan sembuh besok. Saat itu, pindahlah. Liu Ruyan secara tak terduga menemukan bahwa suaminya yang tersenyum lebih tampan. Tinggallah di sebelah. Mudah untuk bolak-balik. Bagaimana kamu tahu bahwa kamar di sebelah adalah kamar tamu? Bukan? Kalau tidak, suruh mereka mengubahnya menjadi kamar tamu. Walaupun amnesia, sifat mendominasinya masih ada. Istirahatlah yang baik. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Sentuh aku dulu baru boleh pergi. Liu Ruyan setelah amnesia pasti tidak tahu apa itu malu. Cepat sentuh aku. Wanita memang marah-marah, tapi tangannya tidak sopan, sedikit bertenaga. Bawa tanganku ke dekat wajahnya, usap bolak-balik. Usap saja terus sampai kau boleh menyentuhku. Wajah Liu Ruyan halus, lembut, dan licin. Baiklah. Aku hanya merasa seluruh tubuhku panas. Menarik tangannya kembali, berbalik dan pergi. Telinga suaminya memerah. Lucu sekali. Kalau aku menggigit bibir kecilnya, apakah dia akan lebih malu? Kehangatan kecil yang impulsif berbenturan di dalam hati Liu Ruyan. Seluruh tubuhnya terasa panas. Begitu menutup mata, yang terbayang adalah wajah suaminya yang merah padam di bawahnya. Tidak mungkin bisa istirahat. Harus mandi. Aku menyeret koperku ke sebelah. Desain kamar ini. Awalnya kamar bayi. Tapi saat renovasi, Liu Ruyan tidak berencana menikah dan punya anak. Jadi, ditata menjadi kamar tamu biasa. Aku benar-benar kesal padanya, tapi tetap menahan diri untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Itu yang terakhir kali saya sebutkan, pekerjaan anak saya. Melihat Liu Ruyan tidak menjawab, Chen Shao melanjutkan, dia lulus dari jurusan keuangan Universitas Malam, awalnya ingin bekerja di luar negeri. Tapi demi saya dan ayahnya, dia kembali. Kudengar kantor Direktur Utama Tuan Liu sedang merekrut, bisakah kamu? Asisten kantor Direktur Utama biasanya dipromosikan dari internal. Jika putra Chen Shao benar-benar punya kemampuan, sebaiknya pergi ke bagian personalia untuk menawarkan diri. Aku bersandar di ambang pintu kamar, dengan santai menatap Chen Shao yang penuh perhitungan. Aku tidak tahu bagaimana perusahaan Liu Ruyan beroperasi, tapi statusku sebagai profesor membuatku berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar, operasinya kurang lebih sama. Wajah Chen Shao terlihat tidak senang. Ini urusan Nona, kamu tidak berhak ikut campur. Mengisolasi berarti itulah yang kumaksudkan. Kamu keluar. Chen Shao langsung terkejut. Terakhir kali datang ke sini, Nona bahkan tidak mengizinkan pria ini masuk ke ruang tamu. Kenapa baru 2 hari perubahannya begitu besar? Mungkinkah Nona benar-benar tertarik pada pria ini? Apakah pendengaran Chen Shao normal? Aku bertanya. Entah sejak kapan Liu Ruyan sudah membuka mata. Sinar dingin menatap lurus ke arah Chen Shao. Maaf Nona, saya permisi. Bei Chen tidak tahan, mendekat lalu keluar ruangan. Sejak kecil, saya dikunci di kamar tidur utama. Saat berbalik, saya hampir menabrak dada Liu Ruyan. Saya kaget dan hendak melompat menjauh, tetapi Liu Ruyan langsung memeluk saya. Suamiku, kelopak mata saya berkedut. Orang ini berjalan tanpa suara, sangat berbahaya. Sepertinya saya sakit lagi. Mendengar itu, saya tanpa sadar ingin melihat. Perban di kepalanya, bukan di situ. Celaka, dia malah memegangi pinggangnya. Saya sangat tidak nyaman karena keteguhan hati saya tidak sebaik yang ditulis di novel. Mungkin saya kekurangan sentuhan kulit, harus sering berdekatan denganmu agar sembuh.
saat Liu Ruyan membungkuk. Saya mundur dari pelukannya. Pinggang Liu Ruyan sangat sensitif, dicubit sedikit saja dia akan kesakitan. Entah dulu juga begini atau tidak. Bisakah kamu bersikap jujur? Aku ini istrimu. Kamu menyuruhku jujur padamu? Mana mungkin. Suami tidak mau aku mendekat? Mata Liu Ruyan berkaca-kaca. Orang ini memang terlahir cantik, apalagi saat lembut, dia sangat menawan. Saya tidak tahan melihatnya seperti ini, sama seperti saat di rumah sakit. Saya pun mengalah. Duduk di sana, duduk sebentar. Dengan tidak nyaman, saya mengulurkan tangan untuk menyentuh Liu Ruyan. Namun, wanita itu mengangkat tangannya dan meremas pinggangku. Pinggang suamiku sangat lembut. Apakah sebaiknya kita pindah tempat? Agar dia bisa berpose berbagai gaya. Aku ingin suamiku seperti ini. Baiklah. Pasien adalah yang utama. Saya merasa terlalu toleran padanya. Liu Ruyan kembali menjadi slot. Dia juga menarikku ke bawah. Kami berdua berdekatan. Saat ada kesempatan, dia menaruh kepalanya di bahuku dan menggesek-geseknya. Suamiku sepertinya sangat menyukainya. Saya tidak tahan dan mengalihkan perhatiannya. Apa yang Bei Chen katakan padamu adalah, apakah kamu sudah menjanjikan putranya? Tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Saya terdiam. Sudahlah, tidak perlu berdebat dengan pasien. Kalau begitu, tolak saja dia. Orang seperti itu, bahkan jika masuk ke perusahaanmu, akan membuat masalah. Liu Ruyan merasa setiap perkataan suaminya menyentuh hatinya. Dua orang yang begitu sehati. Bagaimana mungkin dia mengajukan cerai? Itu hanyalah tindakan impulsif saat marah. Harus mendengarkan suaminya baik-baik. Liu Ruyan ketagihan dengan aroma tubuhku. Begitu menempel padaku, dia seperti lalat yang bertemu bangkai. Ingin rasanya berguling-guling di tubuhku. Jangan bercanda, aku tidak tahan. Dia menggosokkan wajahnya ke saya masih bisa saya terima, tapi bibirnya sengaja atau tidak sengaja menyentuh leher saya. Kurang baik merawatnya, aku takut tidak bisa menahan diri dan mengangkatnya di tanganku. Bagaimanapun, kami berdua tidak memiliki perasaan, saya tidak ingin bertanggung jawab padanya, meskipun ketika menikahinya ada sedikit harapan. Tapi itu sudah lama terhapus dalam pengabaiannya. Tapi hanya dengan begini kepalaku baru berbeda. Liu Ruyan merengek, ingin melangkah lebih jauh dengan suaminya. Sepertinya jalan masih panjang. Liu Ruyan juga tidak menyerah, agar suaminya terbiasa, kepalanya terus berada di leherku. Menggosok hingga tengah hari masih terasa kurang, aku merasa seperti memelihara kucing manja. Makan siang makanan kucing sangat tepat waktu. Mungkin itu terkait dengan tuntutan hidup ketat Liu Ruyan sebelumnya. Liu Ruyan melihat peralatan makannya. Lalu melihat milikku, selain sumpit umum yang sama, kedua set peralatan makan tidak sama-sama sekali. Tetapi mengapa pasangan suami istri membutuhkan sumpit umum saat makan? Mengapa peralatan makanku dan Guye berbeda? Liu Ruyan melihat ke arah Bibi Chen. Milik Anda khusus untuk pemilik, Liu Ruyan khusus untuk pemilik. Nona Liu memiliki fobia kebersihan. Dulu, ketika Siwan kedatangan tamu, selalu seperti ini. Suamiku adalah tuan rumah pria Siwan, kamu memperlakukannya sebagai tamu. Liu Ruyan mencela Bibi Chen. Dulu bahkan ketika Tuan Bai datang ke Siwan, dia juga menggunakan peralatan makan tamu. Aku mengerutkan bibirku tanpa terlihat. Dalam hati-hati Bibi Chen ada rencana besar, sengaja menyebut pria lain di depanku. Apakah dia merasa suamiku tidak pantas menjadi tuan rumah pria Siwan, atau dia merasa di antara kami sebagai suami istri? Harus ada keretakan. Liu Ruyan menatap Bibi Chen dengan sedih. Kali ini Bibi Chen tidak berani lagi mempertanyakan apakah otak Nona bermasalah. Maaf Nona, saya akan berhati-hati lain kali. Tangan Liu Ruyan yang diletakkan di atas meja mengepal. Tidak tahu mengapa, aku sangat sensitif terhadap fluktuasi emosi Liu Ruyan. Ragu selama 2 detik, tetap meletakkan tanganku di atas kepalanya. Hanya 1 set peralatan makan. Tidak memengaruhi kelezatan hidangan. Liu Ruyan menggosok tangannya selama beberapa detik, perlahan melepaskannya. Tetapi suaranya sangat dingin. Singkirkan sumpit umum, kamu bekerja sampai akhir bulan lalu pergi. Nona, maafkan saya tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Bibi Chen mulai menangis. Kamar pembantu di Siwan juga lebih baik daripada apartemen mewah di luar, dan gaji setiap bulan juga sangat tinggi. Dia tidak mau pergi mati-matian. Anakku baru saja lulus. Aku melihat ke arah meja penuh makanan. Dipengaruhi oleh wanita ini, semua hanyalah suasana hati yang tidak berharga. Aku melihat ke arah Liu Ruyan. Beri dia kesempatan sekali lagi. Kalian berdua sebagai suami istri tidak menghormatimu, masih saja kau memohon untuk mereka. Liu Ruyan tanpa sadar merasa, aku bukan orang seperti itu. Aku tersenyum. Jika hidangan lezat ini menjadi pahit dan tidak enak karena air mata, itu akan terlalu sia-sia. Liu Ruyan tiba-tiba mengerti maksudku, demi anak yatim piatu, jangan diulangi. Chen Shao merasa sangat lega. Terima kasih Liu Zong, terima kasih anak yatim piatu. Menggunakan kejadian ini untuk menegaskan wibawa suami juga tidak buruk. Setelah makan siang, aku harus pergi ke sekolah. Liu Ruyan tidak bisa membayangkan suaminya. Bagaimana dia harus melewati hari-hari tanpa suaminya di rumah.
Dia memeluk pinggangku di kamar tidur, tidak mau melepaskannya. Suami, antar aku bekerja ya. Aku ingin melihat bagaimana suamiku mengajar. Setelah selesai istirahat di rumah dan menyelesaikan kelas, aku akan datang. Tidak, godaan sekolah begitu besar, aku tidak tenang membiarkan suamiku pergi. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Lalu, bagaimana agar kamu mau patuh diam di rumah? Liu Ruyan sedikit terkejut, lalu menunjukkan senyum licik seperti rubah. Setelah aku pergi, Liu Ruyan melihat punggung tangannya sendiri. Dia meminta ciuman perpisahan, tetapi diturunkan menjadi ciuman punggung tangan. Meskipun ini adalah pilihan mundur selangkah, tetapi aku yang berinisiatif memberikan ciuman. Semakin dekat dengan tujuan. Dia sangat puas. Tangan ini tidak akan dicuci, bahkan sampai malam juga tidak akan dicuci. Menurutku, aku hanya mencium punggung tangannya saja. Anjing tetangga sering aku cium kepalanya, tidak ada apa-apa. Jadwal kelas sore sampai malam ini diatur sangat padat, tetapi saat berdiri di podium, sudah tersedia teh penghangat tenggorokan yang disiapkan. Makan di kantin, ada yang berebut membayar. Membuatku merasa tersanjung. Beberapa rekan kerja yang dekat denganku juga bertanya apakah aku sudah mengganti kartu identitas. Lebih parahnya lagi, mereka bertanya saat ada murid yang memasang telinga mendengarkan. Lau Luo sedang dinas di luar kota. Jika tidak, aku benar-benar akan membungkam mulutnya di tempat. Dia juga kebetulan datang dari perusahaan untuk memberikan beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Kepada Liu Ruyan, jika ada foto keluarga, mintalah mobil pada Liu Song untuk berangkat dan pulang kerja. 11 yuan adalah daerah orang kaya, sulit untuk mencari taksi. Menurutku permintaannya dalam kata-katanya sangat menusuk. Tetapi aku tetap mengatakannya dengan halus. Memang ada rencana untuk membeli mobil, nanti saja. Karena rumahku dekat dengan sekolah, jadi aku tidak pernah berencana untuk membeli mobil. Sekarang tinggal di 11 yuan. Itu menjadi perlu. Dapur, Nona Liu. Mau makan apa? Biar ku buatkan. Terdengar suara seorang pria dari belakang, tetapi Liu Ruyan tidak menoleh. Dia sedang memasak mie. Dia tidak ingat siapa pria ini. Kenapa ada orang yang seenaknya saja? Laki-laki muda. Dia sangat bingung. Kenapa kamu ada di sini selarut ini? Agar tidak ketahuan bahwa dia amnesia, dia bertanya dengan hati-hati. Aku keluar untuk minum air. Aku mendengar suara di dapur, jadi aku datang untuk melihat. Sebenarnya dia ingin pergi ke depan pintu Liu Ruyan. Dan menunggu dia keluar, lalu mereka berdua berpura-pura bertemu secara tidak sengaja. Nona Liu, orang tuaku sudah tidur. Biar ku buatkan camilan tengah malam untukmu. Dia adalah putra Paman Chen. Apakah dia pernah setuju agar seluruh keluarga mereka tinggal di sini? Chen Ze tidak menunggu persetujuan Liu Ruyan. Dan langsung maju untuk membantu. Pergi, Liu Ruyan tiba-tiba marah. Chen Ze menabrak meja dapur di belakangnya dan air matanya menetes. Nona Liu, jangan seperti ini. Aku sakit, benar-benar punya nyali besar sampai berani mengganggu dia membuat mie untuk suaminya. Liu Ruyan menoleh. Aku dan Hiki yang baru saja masuk ke ruang tamu dan mendengar suara dari dapur. Ketika hampir sampai di pintu, kami juga mendengar seorang anak laki-laki menangis kesakitan. Ekspresi Hiki yang tiba-tiba terlihat tidak senang. Begitu Liu Ruyan menoleh dan melihatku muncul di ambang pintu dapur, dia langsung memanggil, "Suami." Dia buru-buru berjalan mendekat untuk memelukku. Aku segera menghindar ke samping. Celaka. Suami bahkan tidak diizinkan untuk dipeluk. Apa yang kalian lakukan? Aku berjalan ke arah kompor dengan ekspresi jijik. Chen Ze mengenakan baju transparan malam ini, samar-samar terlihat perut six-pack-nya, dan dia juga memakai parfum yang sangat kuat. Baunya agak menyengat, membuatkan mumi, kata Liu Ruyan dengan kaku. Karena ada yang mengganggu, mie-nya jadi gosong. Aku mematikan api dan pergi ke arah pintu yang searah angin. Liu Ruyan meraih tanganku, tidak membiarkanku menghindar lagi, tapi dia juga tahu diri dan tidak memelukku lagi. Siapa kamu? Hikiang melihat ke arah pria di belakang Liu Ruyan, yang berpakaian seperti pelayan klub malam. Sementara Liu Ruyan melirik ekspresi tidak senang Hikiang. Ayah dan ibuku bekerja di ruang cuci. Hikiang tahu tentang itu. Sebelumnya, Bibi Chen juga pernah menyebutkan tentang putranya yang baru pulang dari luar negeri, yang ingin masuk ke perusahaan. Tapi Tuan Liu paling benci jika bawahan mencari jalan pintas dalam pekerjaan. Dan dia juga sudah menyelidiki Chen Ze ini. Dia hanya menghabiskan uang kiriman orang tuanya saat di luar negeri. Bermain selama beberapa tahun, sama sekali tidak belajar, setelah kembali membeli ijazah palsu untuk orang tua. Dia selalu tidak setuju. Ibu Chen mengatur putranya untuk masuk perusahaan, sama sekali tidak menyangka. Ibu Chen menyuruh putranya yang baru kembali untuk tinggal di ruang cuci. Apakah Direktur Liu tahu tentang hal ini sebelum hilang ingatan? Apa yang kamu lakukan tadi? Shen Youchu bertanya. Ketika ditanya tentang ini, Chen Ze tampak sangat panik. Tidak melakukan apa-apa, hanya Nona Liu. Dia tidak sengaja. Aku tidak akan berbicara omong kosong. Sengaja memberi orang perasaan seperti menyembunyikan sesuatu. Liu Ruyan sebelum hilang ingatan tidak sepenuhnya menunjukkan kesulitan. Tetapi setelah hilang ingatan tidak dapat dijamin,
Shen Youchu ragu-ragu. Melihat bos Direktur Liu, dalam situasi ini, Liu Ruyan tidak mempedulikan reaksi asistennya. Dia menatapku dengan tatapan terpaku. Suami, aku hanya mendorongnya. Ruyan, aku memang. Kerutan di dahinya semakin dalam, Liu Ruyan berteriak dalam hati tidak baik, suami pasti salah paham padanya. Siapa sangka detik berikutnya, aku menegur, tangan mana yang kamu gunakan untuk mendorongnya? Setelah mendorong apakah kamu sudah mencuci tangan? Anak-anak jika mengalami pelecehan seperti ini, harus menangis dengan keras. Tahu? Aku tidak melecehkan Direktur Liu. Direktur Liu yang, aku tidak ingin menjadi manusia lagi. Setelah selesai berbicara, Chen Zhe menangis dan berlari keluar dari dapur. Dia mengerti. Saat itu hanya ada mereka berdua di dapur. Bahkan jika tidak bisa mendapatkan keuntungan, dia juga akan meminta sejumlah uang dari Liu Ruyan. Jika dia mengatakan di luar bahwa dia dilecehkan oleh Direktur Liu. Pasti ada yang percaya. Wanita dengan latar belakang seperti ini paling menghargai reputasi, pasti akan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Liu Ruyan tidak punya uang. Bahkan jika memberinya 1 juta, itu bahkan tidak sebanding dengan gerimis. Sengaja, kamu seharusnya mencari tahu dulu kebenarannya. Shen Youchu orangnya berhati-hati. Setelah mengatakan ini lalu mengejar keluar. Suami, aku tidak. Liu Ruyan hanya peduli dengan sikapku. Aku tahu kamu sebentar lagi jangan banyak bicara. Jangan sampai ketahuan. Perasaan haru yang besar muncul di hati Liu Ruyan. Awalnya mengira dia harus membuktikan berbagai hal kepada suaminya. Baru suaminya akan percaya padanya. Tetapi mungkin sejak dia mengucapkan kata pertama, suaminya sudah percaya padanya. Sangat ingin memeluk suaminya. Liu Ruyan mengulurkan kedua tangannya. Aku justru berbalik untuk mengambil sesuatu. Dan dia gagal memeluk. Chen De ingin lari ke atas dihalangi oleh Shen Youchu. Dia berteriak ingin naik dan melompat dari jendela. Karena keributan ini, pasangan Chen Shu juga terkejut dan keluar. Mendengar putranya berteriak tidak ingin hidup, Ibu Chen buru-buru maju membantu Shen Youchu menghalangi putranya. Chen Zhe meronta dengan ganas. Bajunya entah bagaimana robek, saat ini dia sambil menendang bangku, sambil melepaskan diri dari Shen Youchu. Chen Shao terkejut dengan penampilan putranya dan berteriak sambil bergegas maju mendorong Chen Zhe. Apa yang kau lakukan pada putraku? Chen Shao berteriak histeris, mata Chen Shu juga memerah. Dia mengambil lampu lantai dan melemparkannya ke arah Chen Zhe. Chen De menghindar tepat waktu dan tidak terkena. Sambil menyekat tangan Liu Ruyan dengan handuk putih, aku berjalan ke ruang tamu. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku. Ayah, Chen Zhe memegangi ujung bajunya. Itu Nona Liu. Chen Shao semakin bersemangat. Dia menatap Liu Ruyan. Putraku baru saja kembali dan tidak punya tempat tinggal. Aku membiarkannya tinggal di sini diam-diam selama 2 hari. Aku bahkan tidak berani membiarkannya keluar kamar di siang hari. Bagaimana mungkin Direktur Liu memperlakukan putraku seperti ini? Chen Shu bahkan lebih marah. Meskipun putranya tidak dirugikan. Tetapi hal semacam ini pasti membutuhkan sikap yang tegas. Melihatnya menerjang. Aku melemparkan handuk di tanganku langsung ke wajah Chen Shu dan selangkah berdiri di depan Liu Ruyan. Dengan suara dingin berkata, putramu berpakaian seperti gigolo. Chen Shu membeku. Satpam di dalam, Chen De khawatir citra Direktur Liu akan rusak, memberi isyarat agar mereka mundur. Ini piamaku, jelas Chen Zhe. Chen Shao tertegun. Segera melanjutkan membuat keributan tanpa alasan. Tidak peduli apa yang dia kenakan, itu bukan alasan bagi Nona Liu. Untuk melanggar putraku, berbicaralah dengan bertanggung jawab. Situasinya belum jelas. Kau sudah salah paham padanya. Aku berhak menuntutmu. Aku selesai berbicara dengan Chen Shao. Kemudian menatap Chen Shu di depanku. Juga tanggung jawabmu atas perbuatan melukai dengan sengaja. Karena kata-kata ini, Chen Shu menjadi tenang. Meletakkan lampu lantai dan mundur beberapa langkah. Meskipun begitu, aku tetap melindungi Liu Ruyan di belakangku. Chen Zhe, katakan, apa yang kau inginkan dengan membuat keributan seperti ini? Begitu Chen Zhe mendengar ini. Dia langsung mengira aku ingin bernegosiasi dengan mereka. Dia sangat gembira. Tebakannya benar. Orang kaya paling peduli pada nama baik. Aku bahkan belum pernah punya pacar. Tadi Nona Liu langsung menerkamku. Dia menangis lagi. Chen Shao dengan prihatin mengambil alih pembicaraan. Nona Liu, kami suami istri bekerja di sini dengan hormat dan tidak berani melakukan pelanggaran sedikit pun. Kami memang miskin. Tapi kami punya cita-cita. Putraku masih kecil. Jika kalian tidak menyampaikan tuntutan kalian, aku akan menggunakan cara lain untuk menangani masalah ini. Sepertinya kesabaranku sudah habis. Chen Shao sudah bersiap untuk bertindak. Chen Lian tersenyum dalam hati, tidak menyangka ayahnya lebih kejam dari dirinya. Ini sangat sesuai dengan keinginannya. Setidaknya jutaan, yuan, bisa menutupi luka di hatiku. Chen Lian terdiam mendengar perkataan putranya. Wajahnya menjadi hijau, dia menampar punggungnya. Jutaan, yuan, bisa ditukar dengan apa lagi? Bahkan rumah yang layak pun tidak bisa dibeli. Yang kumaksud adalah 30 juta. Chen Lian terdiam. Ternyata aku masih terlalu naif. Mendengar ini, Shen Youchu akhirnya mengerti.
Apakah keluarga ini mencoba memeras? Aku tidak terkejut dengan permintaan mereka yang berlebihan. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ada gunanya berdebat tentang masalah ini, ada kamera pengawas di dalam ruangan. Kata-kataku mengingatkan semua orang. Chen Lian menarik napas dalam-dalam. Selama beberapa tahun tinggal di luar negeri ini, dia tinggal di rumah murah. Dia tidak punya konsep bahwa tempat tinggalnya biasanya dipasang kamera pengawas di dalam ruangan. Apakah ada di dapur juga? Tanyanya. Ada. Shen Youchu berjalan ke arahku. Tetapi hanya Liu Ruyan yang memiliki izin untuk melihat rekaman kamera pengawas di dalam ruangan. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, kan? Aku mengambil ponsel Liu Ruyan. Setelah mendapatkan otorisasi, aku menemukan video di dapur. Orang ini benar-benar tidak bisa tidur di malam hari dan berpikir untuk membuatkan aku makanan tengah malam. Hanya merebus mie. Dia bahkan harus mengeluarkan panel pintar untuk melihat langkah-langkah operasinya, hampir menjatuhkan panci ke lantai. Aku tidak bisa menahan senyum. Suamiku, apa yang kamu tertawakan? Liu Ruyan bertanya dengan polos. Aku sadar kembali dan memulihkan ekspresi dingin, tidak hanya menemukan video Hiki yang muncul di dapur, tetapi juga menemukan video dirinya yang hendak pergi ke lantai atas dengan sembunyi-sembunyi sebelum masuk ke dapur. Bahkan ketika dia melihat Liu Ruyan sibuk di pintu dapur, dia sengaja membuka 3 kancing kemejanya. Dia juga menggunakan alat peraga untuk menempelkan bekas lipstik di dadanya. Aku memperbesar video ini dan membuat close-up. Kebenaran terungkap, Shen Youchu menghela napas lega. Untungnya, gaya hidup Liu yang ketat masih ada. Kalian terlalu berlebihan, Paman Wang. Liu Ruyan menampung kalian selama 7 atau 8 tahun dan bahkan memberi kalian gaji tinggi. Kalian benar-benar punya ide buruk untuk mencelakai Liu Ruyan. Bahkan lebih buruk dari anjing penjaga yang dipelihara di luar. Paman Chen tidak bisa berkata apa-apa. Maaf, Liu Ruyan, ibu dan anak Nyonya Chen tidak tahu bagaimana membela diri. Keduanya mengangkat kepala dan memikirkan pikiran masing-masing. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahku, tetapi kata-kataku dipenuhi amarah. Kalian berdua diam-diam memasukkan orang ke dalam tempat perawatan. Sudah merusak kepercayaan Liu Ruyan kepada kalian. Sekarang kalian tidak hanya tidak berterima kasih. Masih saja serakah menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, merencanakan kejahatan pada Nona Liu. Kalian sudah bosan hidup, entah bagaimana. Dari sudut pandang Shen Youchu, saat ini aku tampak sangat berwibawa sebagai tuan rumah. Paman Chen mencoba mencelakai Nona Liu dan asistennya. Ibu dan anak Chen memeras, jumlahnya sangat besar. Semua fakta di atas ada bukti rekaman CCTV. Tolong asisten Shen segera lapor polisi. Mempertaruhkan segalanya, Ibu Chen tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Melepaskan putranya dan merangkak memeluk celanaku, Liu Ruyan dengan cepat menarikku ke sisinya. Ibu Chen memeluk angin kosong, paha suamiku saja belum pernah kupeluk, bisa-bisanya jatuh ke tanganmu? Ibu Chen tertegun. Jadi dia berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Mohon Nona ampuni keluarga kami, putraku tidak tahu apa-apa, kerasukan setan. Kami mendengarkan hasutannya, aku memotong perkataannya, dia adalah putramu, kau sebagai seorang ibu ingin mendorong semua kesalahan padanya, kami orang luar juga tidak enak berkomentar, tapi tadi kau membantu putramu meminta 30 juta pada Nona Liu. Buktinya sudah jelas, kaki tangan tidak akan bisa lolos. Chen Zhe melihat ibunya bertingkah seperti ini. Merasa betapa malunya dia sekarang, merangkak memeluk ibunya, Bu, aku hanya ingin 1 juta. Kaulah yang serakah, ibu dan anak Chen saling menggigit, Paman Chen pun tidak tahan melihatnya. Wajahnya perlahan memerah, Shen Youchu mengingatkan dengan hati-hati dari samping. Sudah lihat jelas seperti apa putramu itu? Masih sempat-sempatnya berdebat dengan ayahnya soal uang banyak atau sedikit. Paman Chen dengan marah menyuruh dokter untuk mengambil jaket dari kamar tidur dan memakaikannya pada Chen Zhe. Tak lama kemudian polisi datang membawa keluarga itu pergi. Tapi 11 Yuan tidak bisa tanpa orang. Apakah kakek Liu sudah tidur? Jelas sekali, aku berencana meminta kakek Liu mengatur asisten rumah tangga untuk datang ke 11 Yuan. Hubungan di rumah tua terlalu rumit, Tuan Liu memang tidak suka orang sana ikut campur urusan 11 Yuan. Shen Youchu mengingatkan, aku berbalik menatap Liu Ruyan, tapi sekarang waktunya mendesak. Aku juga tidak punya orang yang bisa dipercaya di sini, untuk datang ke 11 Yuan menjadi pengasuh, saat ini mungkin bisa mempercayai. Ayahnya sendiri, Liu Ruyan berpikir keras sejenak, mengangguk, mendengarkan pengaturan suaminya. Shen Youchu tertegun, apakah izin yang diberikan Tuan Liu kepada Tuan He terlalu besar? Telepon dihubungkan ke asisten kakek Liu, kakek belum tidur, setiap 2 menit dia meneleponku kembali. Kakek sangat senang dengan permintaan bantuan 11 Yuan, tidak bertanya apa yang terjadi di sini, malah menyuruhku untuk tenang di telepon. Besok semuanya akan diatur dengan baik. Setelah selesai berurusan, Shen Youchu menyelesaikan pekerjaannya. Lalu pulang lebih awal untuk beristirahat, dia pergi ke dapur untuk membersihkan mie yang gosong dimasak Liu Ruyan. Di ruang kerja, Liu Ruyan tidak melihat dokumen yang disodorkan oleh Shen Youchu, melainkan dengan dingin memerintahkan agar dia menjamu keluarga mereka dengan baik dan memasang jebakan. Bahkan setelah keluar dari penjara, jangan biarkan mereka tinggal di Huacheng.
Orang bernama Shenze itu, jika tidak ingin menjadi orang baik, penuhi saja keinginannya. Tadi ketika polisi membawa orang pergi, Shen Youchu ingin mengatakan, apakah hukuman ini tidak terlalu ringan. Baru sekarang dia tahu, Nyonya Liu tidak ingin Tuan He mengetahui taktiknya. Liu Ruyan pernah ke kamarku, perabotannya sangat sederhana, kecuali rak buku yang dipenuhi buku-buku tebal. Aku tidak menambahkan satupun hiasan milikku. Lemari pakaian pria hanya berisi 2 set pakaian, dan semuanya celana panjang. Siapapun bisa melihat, aku tidak berencana untuk tinggal di sini lama, paling-paling hanya didiamkan saja. Shen Youchu merasa ini adalah perlakuan terbaik yang diberikan Liu Ruyan kepadaku. Anda sudah tidak bertemu selama setengah tahun penuh. Seharusnya tidak ada konflik, sungguh, pasangan ini. Pembicaraan tatap muka selama 3 tahun, mungkin belum sebanyak pembicaraan yang disampaikan oleh corongnya ini. Jadi pasti tidak akan ada konflik, asisten itu tidak mengerti kekhawatiran, Nyonya Liu sangat jujur. Pergilah, Shen Youchu pergi dengan kebingungan, melakukan kekerasan dingin jangka panjang terhadap suaminya. Kemudian begitu bertemu langsung melempar surat perjanjian cerai, jika dia yang diabaikan, sekarang pasti sudah bercerai. Karena dia sakit suaminya kembali, maka dia harus memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan kembali hati suaminya. Liu Ruyan sudah mengambil keputusan, tetapi suaminya belum kembali ke kamar. Aroma mie kuah tulang tercium di lantai bawah. Aroma ini jauh lebih harum dari mie rebus sayur yang baru saja dia masak. Liu Ruyan melangkah masuk ke dapur. Aku terlihat sedang ragu-ragu memegang daun bawang. Melihatnya aku agak senang. Bagus sekali kau sudah selesai. Apakah itu daun bawang? Liu Ruyan ingin menempel pada suaminya sebentar. Aroma daun bawang mengganggu suasana romantis. Dia menggelengkan kepala. Baru kemudian aku meletakkan mangkuk kecil berisi daun bawang. Aku juga tidak makan, tetapi tanpa daun bawang rasanya akan kurang. Tidak masalah jika kau tidak keberatan. Sambil berkata begitu aku duduk di depan meja dapur. Di meja dapur kebetulan ada 2 kursi, yang berdekatan. Liu Ruyan mengangkat sudut bibirnya dan berjalan mendekat. Di kulkas kebetulan ada kaldu tulang. Jadi aku merebus 2 mangkuk mie. Aku tidak tahu seleramu, aku sedang menatap mie yang aku rebus sendiri, berbicara tanpa henti. Tiba-tiba daguku ditempel tisu, aku tertegun, ada setetes kuah. Liu Ruyan berkata, benarkah? Aku sendiri tidak menyadarinya. Aku sedikit malu, segera mendekat dan makan mie. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang sedikit malu. Hatiku berbunga-bunga. Sudah lama menikah, tapi suamiku masih sangat imut. Liu Ruyan mencicipi masakanku, bibir merahnya segera memberikan pujian. Suamiku sayang, keahlian memasakmu luar biasa. Setelah makan mie yang kamu masak, aku tidak tertarik dengan keahlian memasak koki bintang 5 sekalipun. Aku tidak menyangka makan camilan larut malam saja. Liu Ruyan banyak bicara. Aku membalas antusiasmenya. Kalau kamu suka. Aku berkata, semuanya beres, hatiku sedikit sakit. Pasti karena aku sebelumnya terlalu ketat pada suami, jadi aku menghambat diriku di depan suami. Aku akan mencuci piring. Ini adalah Liu Ruyan di masa depan. Dia tahu bahwa suami istri harus berbagi pekerjaan rumah. Tapi aku melihat tempat sampah. Ada mangkuk pecah, aku tahu betapa cerobohnya dia di dapur. Sudah larut malam, kamu harus istirahat yang cukup agar cepat pulih. Setelah aku selesai berbicara, aku mengambil mangkuk kosong itu. Ke wastafel. Sebenarnya itu adalah kata-kata tulus, tapi di telinga Liu Ruyan. Maknanya berubah. Terus menceraikannya, dia tidak mungkin bercerai. Bahkan jika ingatannya pulih, itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, wajah Liu Ruyan menjadi muram. Aku mencuci piring di depan wastafel. Tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba sepasang tangan terulur dari belakangku, membuat mangkuk di tanganku ketakutan. Hampir terbang dari ujung jariku. Wanita di belakangku menempelkan suhunya ke punggungku. Seluruh tubuhku membeku. Apalagi yang akan kamu lakukan? Sebenarnya aku juga merasa diriku. Pertanyaanku sangat naif. Dapur larut malam tidak ada pihak ketiga. Adik laki-laki yang telah membaca banyak novel mengerti. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini, tapi suasananya sudah tepat, hatiku juga bergejolak. Tangan Liu Ruyan menyusuri sikuku dan menggenggam tanganku, berbisik rendah di telingaku. Membantu suami mencuci piring. Hatiku bergetar, suaraku serak. Terlalu dekat. Jika dia maju selangkah lagi, aku mungkin tidak bisa menahannya. Aku mundur, biar kamu saja yang mencuci. Aku tidak bisa memanfaatkan Liu Ruyan yang hilang ingatan untuk melakukan sesuatu dengannya. Ini melanggar prinsipku. Bukankah seharusnya aku yang mundur? Suara wanita itu membawa sedikit godaan yang tersembunyi. Liu Ruyan mulai mengobrol. Sungguh sulit untuk ditolak, jangan terlalu dekat, hatiku. Berada di ambang kehancuran, pria normal yang tidak tergerak pasti ada masalah dengan tubuhnya. Suami, suaraku mendingin, Liu Ruyan jelas merasakan orang di pelukanku menegang. Kehangatan di antara mereka berdua juga mulai menghilang. Teknikku untuk menciptakan suasana bermasalah. Suami, aku berusaha untuk tetap sadar. Malam ini, bahkan jika dia seperti jaring laba-laba yang menjeratku, aku akan tetap menjadi Liu Xiaohui. Jangan membuat masalah,
Pergi istirahat. Aku sangat serius. Tidak mau. Suami tidak mau memeluk sebelum tidur. Aku tidak mau tidur. Mata Liu Ruyan penuh permohonan yang menyedihkan. Mendengar itu, seluruh tubuhku terhenti. Menciptakan suasana begitu keras hanya untuk sebuah pelukan? Aku menoleh dan bertemu dengan tatapan polos wanita itu. Tiba-tiba aku merasa sedikit mesum akhir-akhir ini. Otaknya tidak normal, ekspresinya terlalu berlebihan. Bisa dimengerti. Justru karena otakku penuh dengan sampah, wajahku memerah karena malu. Hanya saja sekarang memerah karena malu. Kalau begitu, lepaskan aku dan berbalik agar aku bisa memelukmu. Liu Ruyan segera dengan gembira melepaskan lengan yang menjepitku. Aku tidak mengingkari janjiku. Berbalik dan sedikit mendekat. Pelukan ini sangat terkendali dan sopan dari kedua belah pihak. Baiklah. Pergi tidur. Aku menepuk punggungnya dengan lembut. Liu Ruyan masih tidak menyerah. Menggosok rambutku dengan keras, lalu melepaskanku dengan ekspresi puas. Selamat malam, suami. Selamat malam. Insiden kecil ini membuatku bahkan tidak berani menatap matanya. Liu Ruyan tanpa ragu-ragu naik ke atas lebih dulu, meninggalkanku untuk terus menyalahkan diri sendiri. Hanya di tempat yang tidak bisa kulihat, mata Liu Ruyan bersinar hijau. Tadi melihatku benar-benar tidak bisa menerima, jadi mundur selangkah dan meminta pelukan. Jika aku tidak melawan, mungkin malam ini aku tidak perlu tidur di kamar terpisah. Tetapi dengan adanya pelukan sebelum tidur, akan ada ciuman sebelum tidur. Membiarkan suami tidur kembali di sisinya sudah di depan mata. Karena kemarin hanya tidur selama 2 jam. Awalnya agak susah tidur di tempat asing, aku segera tertidur setelah berbaring. Tengah malam seseorang masuk dari balkon. Tidak tahu sama sekali. Liu Ruyan melihat anak laki-laki itu memeluk selimut dan menyembunyikan wajahnya di bantal saat tidur. Tahu betapa kurangnya rasa aman yang dia miliki. Pikiran kecil yang tersembunyi di ujung bibirnya, tidak melihatnya sekalipun. Dia akan mengalami insomnia hingga fajar. Liu Ruyan dengan lembut menyelipkan selimutku, aku hanya bisa memeluknya lebih erat. Tanpa reaksi lain. Dia menjadi lebih berani, mendekat dan menempelkan wajahnya. Napas hangatku menerpa wajahnya. Aroma suamiku manis sekali. Awalnya hanya ingin menyentuh ringan. Tetapi saat ini Liu Ruyan menjadi lebih bersemangat, sampai aku merasa tidak nyaman. Liu Ruyan baru kemudian dengan tergesa menarik diri dan berlutut kembali di tepi tempat tidur. Aku berbaring telentang, cahaya malam yang masuk dari jendela dengan lembut menyinari wajahku. Liu Ruyan sangat terkejut. Tebakannya benar, di ujung bibir suaminya benar-benar tersembunyi sebuah mutiara bibir, yang hanya akan muncul setelah dicium. Tak lama kemudian akan bersembunyi lagi. Bagaimana mungkin pria seperti itu tidak membuatnya terpesona? Tidak, akan membuat banyak wanita ketagihan. Kesenangan mencuri makanan sangat singkat, suasana hati Liu Ruyan tidak bisa membaik. Keesokan harinya aku bangun tepat waktu pukul 7. Bibir atas terasa agak bengkak, aku pikir aku agak panas dalam akhir-akhir ini. Hari ini tidak ada kelas, tidak perlu pergi ke sekolah. Aku tidak pernah punya pikiran untuk menyelinap ke kamar tidur orang lain saat mereka sedang tidur, berbalik dan turun ke bawah. Belum selesai menuruni tangga, seorang pria keluar dengan tergesa-gesa dari dapur, berusia 50-an dengan gerakan yang tampak cekatan. Dia dan Shen Youchu berdiri berdampingan.